Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi pertama menyinari bumi, Hudu sudah berada di aula keluarga Yu, dan kemudian Yuru dan Xiao yang juga menunggu di sana. Begitu yang lain datang, mereka akan terbenam. Mati. Yuyu dan Hudu juga mengobrol tentang beberapa hal sepele, dan kemudian Yuru duduk di lobi tampak sedikit gelisah. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan jauh. Meskipun dia dibantu oleh seorang kenalan, Yuyu juga sangat khawatir. Jangan khawatir, ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Yueru juga tahu pikiran ayahnya, dan kemudian bibirnya sedikit terangkat. Yuer, kamu sudah sangat tua, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri ketika kamu keluar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan sesedikit mungkin barang-barang di dahimu, sebelum kamu tidak cukup kuat untuk menerima warisan. Yuyu juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Yuru mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya yang ramping bergerak sedikit, yang sangat indah. Melihat ini, Xiao yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya apakah ayah dan putrinya baik-baik saja. Menit dan detik berlalu, dan orang-orang dari 7 kota besar juga datang ke keluarga Yu satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah utusan Xuan Santian, dan mereka tidak berani melewatkan kesempatan. Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yu, lalu menyapa Hudu dengan hormat, meskipun Wu Cheng dan keluarga Mu jelas-jelas membenci rumah Yu yang melindungi Xiaoyan, tapi sayangnya ini adalah wilayah orang lain, dan Mueller juga tahu orang lain tidak suka melihat dia, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan menemukan tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, seorang wanita dengan gaun warna-warni, juga segera tiba, dengan semburan api, dengan guntur samar yang menghantam tubuhnya yang ramping. Feng Yi baru saja masuk ke lobi rumah Yu ketika dia melihat Xiaoyan, Yuru dan Emule, dan kemudian menyapa utusan Xuan Santian, dan kemudian langsung pergi ke Xiao yang terlepas dari mata Yuru, duduk. Aku belum melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari. Feng Yi berkata kepada Xiao Yan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian menjawab dengan senyum. Bagaimanapun, Xiao Yan ingat bahwa Feng Yi memiliki 2 atribut angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Yuru, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit, dan kemudian menatap Feng Yi, seolah dia sedang menjaga sesuatu. Mayat hidup juga muncul dengan tenang, dengan wajah pucat, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka tidak sehat. Setelah melihat-lihat, dia juga menemukan tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan orang lain. Wang Zhong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu. Gerakan ini benar-benar aneh. Hudu juga berkata. Liu Yin dan San Ming juga datang satu demi satu. Mu Jiam Mueller. Kota Fenglei Feng Yi. Pasar ginseng orang mati hidup di kota Hades. Pedang Raja Kota Raja Bel. Keajaiban keluarga reruntuhan salju. Liu Yin, Kota 10.000 binatang. Berserker San Ming. 7 orang juga datang ke rumah Yu satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan juga dengan hati-hati melihat mereka. Yang paling terkesan adalah Berserker San Ming dan Wang Zhong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, itu tidak sebagus salah satu dari mereka. Jika 7 dari Anda tiba, menambahkan 2 ini,
akan ada total 9 orang. Sekarang Anda semua di sini, ayo pergi. Melihat semua orang ada di sana, Hudu juga berdiri dan kemudian menghadap semua orang di lobi. Jalan. Semua orang bangun ketika mereka mendengar kata-kata itu dan kemudian menatap Hudu dengan mata panas. Kekuatan utusan Xuan Santian ini sebenarnya sangat kuat sehingga dapat dilihat bahwa apa yang disebut Xuan Santian adalah tempat percobaan yang sebenarnya. Hudu juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang dari udara tipis. Semua orang melihat ke atas dan melihat langit yang luas di atas halaman keluarga Yu. Awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai dari tangan Hudu berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiao Yan juga menutupi kekuatan jiwa yang besar dari streamernya, dan kemudian di bawah persepsi Xiao Yan, itu tampak seperti sebuah wadah besar. Semua orang pada awalnya jauh, dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah kapal raksasa. Beberapa rune misterius terukir di tubuh kapal, seolah-olah dilindungi oleh lapisan yang tidak terlihat. Semangat juang ada fluktuasi dendam yang agung di atas. Item ini adalah kapal feri. Ini adalah alat yang digunakan di Xuan Santian kami untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dapat secara mandiri membuka saluran ruang angkasa untuk mencapai Xuan Santian, menghemat banyak masalah, dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan Douqi ke dalamnya, dan itu dapat terus mengalir. Kemajuan dan energi pendendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hudu juga tertawa. Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi dendamu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu? Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang Xuan Tiantian. Hei, memang benar bahwa kamu berada di jalan dengan ki pendendam, tetapi jaraknya jauh dari Xuan Sansan. Jika kamu bersikeras untuk bergegas dengan ki pendendam, aku tentu saja tidak akan menyulitkanmu. Hudu juga tertawa. Haha. Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. Karena itu masalahnya, naiklah ke kapal dan berangkat. Seharusnya aku melewatkan beberapa waktu dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejar. Hudu juga berkata. Mendengar itu, ke-9 orang itu juga melompat ke kapal raksasa satu demi satu. Kakakku, aku akan memintamu untuk mencintai putriku. Yuyu juga tahu bahwa waktu untuk setiap undangan sangat tergesa-gesa, jadi dia tidak menahan terlalu banyak. Ya. Hudu juga menjawab, dan dengan gerakan, dia langsung muncul di kapal raksasa itu. Ki pendendam Hudu yang besar juga memancar keluar Wewem Novelcom dan kemudian menyuntikkannya ke haluan kapal. Dengan injeksi ki pendendam, kapal raksasa itu juga perlahan mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit biru kota, menuju Xuan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Xuanling, dan Xuantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Xuanling. Jadi sangat jauh dari tempat Xuantian berada, dan jika Anda terbang, itu akan menghabiskan lebih banyak uang di sepanjang jalan. Sebutkan waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang paling penting adalah kekuatan Doudi bintang 3 mereka tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu panjang, jadi Hudu Chai menggunakan e-ferry. Pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Xuan Santian, dan ketiga, juga mungkin untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk mereka di jalan. Lagi pula, setiap persepsi adalah prosedur ini.
Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga konyol. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Douki untuk menyeberangi Suantian Santian. Kapal raksasa itu bergerak cepat di lorong yang sepi, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh Every juga muncul, dan semua orang merasa lega saat melihat ini. Ayo cari akomodasi dulu, 1 kamar per orang, di lantai 2. Tunggu sampai beres, berkumpul bersama di malam hari, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Suara Hudu datang dari samping 9. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao yang juga melihat perahu feri ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik. Minta tiket. Baru-baru ini, saya sedang menyusun garis besar, dan saya akan segera memulai perjalanan baru. Saya tidak akan mengecewakan semua orang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.